Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channel Bapak Gusti Oceania. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan mengajarkan atau memberikan pengetahuan tentang dinamika kependudukan di Indonesia, yaitu submaterinya adalah faktor yang memengaruhi dinamika kependudukan bagian kedua. Oke, Bapak akan langsung saja ke materi. Bapak akan tampilkan slide-nya. Ya, materi ini berada pada kelas 7 semester ganjil. Oke, salah satu faktor yang mempengaruhi faktor atau perubahan pendudukan adalah kelahiran. Nah, sebelumnya sudah kita bahas tentang faktor yang mempengaruhinya, yaitu kematian atau mortalitas, dan satunya lagi ini adalah kelahiran. Oke, kelahiran apa sih kelahiran? Kelahiran merupakan kemampuan real dari seorang wanita untuk melahirkan yang dicerminkan dari banyaknya bayi yang lahir dalam keadaan hidup, di mana kelahiran ini merupakan salah satu faktor kependudukan bersifat menambah. Angka kelahiran umum atau disebut juga dengan General Fertility Rate (GVR). Angka kelahiran umum yaitu angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran setiap 1000 wanita yang berusia 15 sampai 45 tahun dalam setahun. GVR dapat dihitung dengan menggunakan rumus GVR sama dengan B per PF atau usia wanita antara 15 sampai 45 kali K. Oke, untuk keterangan rumusnya silakan dicermati. Nah, keterangannya adalah GVR itu General Fertility Rate, angka kelahiran umum. B itu adalah jumlah kelahiran selama setahun. PF 15 sampai 49 itu penduduk wanita usia 15 sampai 49 tahun. K itu adalah konstanta, yaitu nilainya adalah 1000. Ini adalah contoh soal. Silakan disimak dengan baik-baik dan cara penyelesaiannya. Contoh soal, jumlah penduduk wanita usia 15 sampai 49 tahun di daerah A adalah 5000 jiwa dan terdapat kelahiran hidup dari wanita usia tersebut sebesar 12.500 jiwa atau kelahiran bayinya yang hidup sekian. Berapakah angka kelahiran umum GVR di daerah tersebut? Nah, untuk penyelesaiannya seperti berikut. Diketahui B sama dengan 12.500. PF dalam kurung 15 sampai 49 itu adalah 500.000 jiwa. Ditanya GVR. Nah, untuk penyelesaiannya atau caranya, pertama kalian tuliskan rumus dulu. Setelah kalian tahu rumusnya, baru masukkan angka-angka dari soal. B itu 12.500 dan per 500.000 jiwa kali konstanta. Konstanta itu adalah 1000. Jadi kita coret-coret saja nolnya seperti yang ada di slide. Nah, jadi hasilnya adalah GVR itu adalah 25. Artinya, jadi angka kelahiran umum GVR di daerah A adalah 25. Ini berarti bahwa pada setiap 1000 penduduk wanita usia 15 sampai 49 tahun terdapat 25 kelahiran bayi ini ya. Oke, yang kedua adalah angka kelahiran kasar atau crude birth rate CBR. Angka kelahiran kasar yaitu angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran bayi setiap 1000 penduduk. CBR dapat dihitung dengan rumus berikut. Ya, rumusnya bersama ya. Ya, dikalikan konstanta juga. Oke, untuk penjelasan rumusnya, keterangannya, B itu adalah jumlah kelahiran selama setahun. P adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Konstanta tetap 1000.
Jadi ini kriteria adalah kriteria angka kelahiran kasar. CBR dibedakan menjadi 3 macam sebagai berikut. CBR lebih dari 30 termasuk kriteria tinggi. CBR kurang dari 20 termasuk kriteria rendah. Dan CBR antara 20 sampai 30 termasuk kriteria sedang. Oke, untuk lebih jelasnya, Bapak akan tunjukkan contoh soal. Jumlah penduduk negara A tahun 2018 adalah 7 juta jiwa. Jumlah kelahiran pada tahun 2018 adalah 175.000 jiwa. Berapa angka kelahiran kasar negara A pada tahun 2018? Penyelesaian. Kita tulis dulu apa saja yang diketahui. Yang diketahui adalah B, 175.000 jiwa. Penduduknya adalah 7 juta. Ditanya CBR. Jawab. Pertama kita tulis dulu rumusnya. CBR sama dengan B per P kali konstanta. Masukkan angka-angkanya dari soal. Lalu kita coret nolnya dan coret nolnya lagi. Maka menghasilkan seperti itu. Maka hasil dari CBR adalah 25. Itu artinya apa? Nah, artinya jadi angka kelahiran kasar CBR di negara A pada tahun 2018 adalah 25. Ini berarti pada tahun tersebut terdapat 25 kelahiran setiap 1000 penduduk dan tergolong kriteria sedang karena di antara rentangan 20 sampai 35. Oke, sekarang faktor pendorong angka kelahiran. Pertama, ada 3 ini ya. Anggapan bahwa banyak anak banyak rezeki. Pernikahan usia dini itu juga faktor pendorong angka kelahiran, dan sifat alami manusia yang ingin melanjutkan keturunan. Jelas ini ya, sifat alami. Nah, sekarang faktor yang menghambat angka kelahiran. Adanya peraturan pemerintah tentang pembatasan tunjangan anak bagi PNS. Kedua, penundaan usia pernikahan karena alasan ekonomi, pendidikan, dan karir. Jadi, jika masih kalian dalam masa pendidikan atau masa-masa sekolah, jadi ditunda dulu pernikahannya. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi dinamika kependudukan adalah migrasi. Jadi sebelum lanjut, mohon materi ini kalian dicatat atau diringkas di buku catatan untuk mempermudah kalian belajar IPS. Migrasi dapat diartikan perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ada migrasi nasional, yaitu proses perpindahan penduduk migrasi nasional yaitu proses perpindahan penduduk di dalam satu negara. Seperti misalkan yaitu migrasi penduduk menetap. Salah satunya adalah urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota atau kota kecil. Ulang ya. Migrasi nasional yaitu proses perpindahan penduduk di dalam satu negara. Misalkan negara Indonesia ada warganya yang berpindah ke daerah lain, misalkan Bali ke Kalimantan atau Kalimantan ke Bali ataupun yang lain. Jadi migrasi penduduk menetap ada pertama itu urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota atau kota kecil ke kota besar. Faktor pendorong terjadinya urbanisasi ada banyak hal. Kurangnya fasilitas hiburan di desa atau di kota kecil, sehingga penduduk beralih ke kota besar. Terus fasilitas kehidupan sulit didapat. Selanjutnya lahan pertanian semakin sempit, sulitnya pekerjaan di luar sektor pertanian, dan banyaknya pengangguran di pedesaan. Nah, ini faktor penarik dari kota. Maksudnya adalah kenapa sih orang-orang desa itu ke kota? Nah, ya, ini adalah faktor penarik dari kota, yaitu ketertarikan orang-orang dari desa ke kota.
Banyaknya fasilitas kehidupan, banyaknya hiburan, banyak menyerap tenaga kerja, dan lapangan pekerjaan lebih banyak di kota. Dampak positifnya apa? Banyak tersedia tenaga kerja kasar. Ya, jelas ya, murah tenaga kerjanya. Dampak negatif urbanisasi bagi wilayah perkotaan. Semakin menciptakan rasa individual yang tinggi. Jelas ya, kalau kalian merasa pernah ke kota, berarti dia itu tidak bisa-bisa tidak mengenal tetangganya sendiri. Terjadinya kemacetan lalu lintas. Meningkatnya kejahatan dan pengangguran, timbul daerah kumuh dan banyaknya tunawisma. Meningkatnya tenaga kasar, adanya pertambahan penduduk dan terjadinya kepadatan penduduk. Nah, ini tidak merata ya, kepadatan penduduknya tidak merata karena terjadi urbanisasi. Selanjutnya adalah transmigrasi. Apa itu transmigrasi? Yaitu perpindahan dari salah satu wilayah untuk menetap di wilayah lain dalam negara. Migrasi penduduk sementara atau migrasi sirkuler namanya. Perpindahan penduduk musiman. Maksudnya, perpindahan yang dilakukan hanya bersifat sementara pada musim-musim tertentu. Misalkan kalau di daerah Bali, kalau di daerah yang tinggi dan daerah yang banyak cengkehnya itu, kan banyak itu tenaga-tenaga kasar yang memetik cengkeh, maka dia itu menetap di daerah tersebut agar tidak bolak-balik dari rumahnya. Pengelaju yaitu perpindahan penduduk dari tempat tinggal asal menuju ke tempat tujuan yang dilakukan setiap hari pulang pergi untuk melakukan suatu pekerjaan. Misalkan seperti guru-guru kalian di sini, hanya sedikit yang berada di desa setempat, misalkan di Penyabangan. Mungkin hanya 1-2 orang yang ada di Penyabangan, yang lainnya bisa dari Patas, Grogak, dia bolak-balik mengajar ke Penyabangan, habis bekerja atau habis pulangnya balik lagi ke rumah gitu ya. Itu namanya pengelaju. Sekarang ada istilah migrasi internasional. Nah, kalau internasional itu berarti perpindahan penduduk yang dilakukan antar negara. Ada yang namanya emigrasi, yaitu perpindahan penduduk keluar dari suatu negara menuju ke negara lain. Contohnya orang Indonesia pergi bekerja ke luar negeri, misalkan para tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Ada yang namanya imigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara lain ke suatu negara. Contohnya orang India masuk ke Indonesia, orang Korea masuk ke Jepang dan sebagainya. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk materi ini hanya sekian dulu. Materi ini masih ada kelanjutannya, jadi mohon disimak nanti untuk video berikutnya. Untuk tugas silakan cari di kolom deskripsi, mohon dikerjakan dengan tepat waktu. Terima kasih atas perhatiannya, semoga sukses dan sehat. Sampai jumpa di materi berikutnya.